Oke, kita akan langsung lihat Devon langsung ke area tengah ya, mencoba untuk memberikan sebuah coveran ke arah seorang Wan yang saat ini sedang mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan ke area sebuah purple buff. Dan Frankie dari Mitsuki mulai bersiap untuk memberikan sebuah hook dan cukup bisa berhasil untuk memberikan sebuah pengaruh, tapi sebuah first bolt berhasil untuk Westbrook melakukan, berhasil untuk langsung menumbangkan seorang Super Z yang kali ini harus jadi sebuah korban pertama untuk pasukan dari teman-teman tim biru di sana. Mencoba untuk langsung melakukan sebuah pengambilan ke arah sebuah turretnya ya, meskipun ada masih sebuah shield di sana, jadi sehingga akan sangat sulit. Namun ada tambahan poin kill lagi dan cukup menguntungkan untuk pasukan dari tim biru karena juga mereka berhasil untuk mengamankan satu pick off meskipun One harus tertumbangkan ya. Waduh, ini sayang banget ya untuk hypernya harus ditumbangkan duluan. Changet mencoba untuk lakukan meskipun ternyata efeknya masih belum terlalu kuat dan lagi Super Z harus lebih berhati-hati. Mekanik sih guys, kalau kalian pengen ngelawan Arlot ya harus bisa menangin mekaniknya meskipun ada satu buah backupan, tapi harus terkena satu buah final slash. Dagger malah harus tereliminasi. Terlalu mencoba-coba untuk bermain di area turret malah membuat satu buah tambahan lagi. Pick off malah harus terjadi. Bersama dengan pengambilan di area turtle yang juga kini dilakukan, pasukan dari tim biru mulai melakukan sebuah penekanan. Mitsuki mencoba masuk bagian dalam, memberikan satu buah pengambilan kaki bagian turtle-nya, tapi One masih cukup kuat. Retribution terconnect, dan di saat itu juga Tales of Blade pun berhasil untuk dilakukan untuk bisa membuat dirinya pun berhasil mundur ke belakang. Dan luar biasa, ada korban yang terjadi untuk pasukan dari tim biru sehingga mereka pun masih cukup kuat untuk di game kali ini. Westwood mencoba untuk menekan lagi, Super Z harus berhati-hati apalagi dengan gak adanya Petrify Gaming yang bisa untuk diaktifkan. Tapi sementara di bagian atas El Profesor harus tertangkap langsung di sana. Buat sebuah tumbangan pun langsung berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim merah yang sepertinya mereka akan mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran ke arah goal mereka ya. Waduh nih, mereka bakal ngejar sih guys. Bang, abis ini full gak katanya? Abis ini masih ada guys. Masih ada sekitar 3-4 orang ya teman-teman ya. Coba memberikan satu bom penarikan. Mitsuki lagi dan lagi gacor kali ini. Dan membuka satu buah objektivitas untuk memudahkan Super Z untuk mengejar dari segi landingan dan juga dari segi levelan. Karena kita tahu Westwood tadi udah berhasil untuk mengamankan seorang Z sebanyak bisa dibilang 2 kali ya. Nah, di area tengah juga kita melihat bahwa dari seorang Danger kali mencoba untuk ke area bawah, memberikan mobilitasnya untuk bisa memberikan serangan mungkin. Namun pengambilan di arah buff terlebih dahulu mencoba untuk dilakukan dan Heptasis sudah berhasil untuk dimiliki oleh Westwood. Mencoba untuk lebih kuat dalam beradu mekanik melawan Super Z. Kita tahu bahwa damage-nya bakal akan sangat-sangat bisa menumbangkan juga pemain-pemain yang ada di area bawah sana. Tapi Westwood harus berhati-hati karena harus terkepung manja dan Electrofina belum pun bakal mencoba dilepaskan. Super Z berhasil untuk mengamankan pick off pertamanya. Engkar masih menunggu, tapi kita juga harus melihat bahwa di bagian bawah ada turtle yang bentar lagi bakal muncul. One kena satu buah pelatihan, backup langsung dengan satu buah cakraman. Seorang Danger melakukan satu buah pick off tambahan dan ada satu buah single juga yang dilakukan oleh Devon meskipun ternyata efeknya nggak terlalu kuat untuk bisa membuat seorang Mitsuki ditumbangkan. Dan Chia langsung mencoba untuk mengirimkan sebuah bantuan. Adran harus mundur, tapi ada satu pemain yang tertarik, gak berhasil keluar. Shadow harus malah tereliminasi bersama dengan seorang Witchbush yang juga berhasil mengamankan satu pemain di bagian bawahnya lagi. Tapi turtle-nya masih cukup untuk bisa diamankan oleh seorang Danger di sana. Retribution pun masih berhasil untuk dilakukan oleh Danger. Meskipun ternyata tadi bisa dibilang Witchbush cukup berani banget ya untuk bisa ke area turtle, untuk bisa tadi ngadepin 3 orang pemain ya dari teman-teman tim merah, meskipun ternyata juga Westwood berhasil untuk pulang dengan selamat. Roar katanya, roar kah? Wah, ada Mia Idol, iya. Perbi ya. Coba untuk melakukan satu objektivitas lagi dengan melakukan pengambilan buff ya, Dengkar. Mencoba untuk lebih kuat di sana. Omar masih ada slot kah? Ada. Lencar mencoba untuk membuka ultimate-nya, mencoba untuk kabur. Mencoba bersembunyi meskipun ternyata vision dari Devon pun harus
berhasil untuk membuat Danger harus mundur kembali. Sementara di bagian atasnya Aldran mencoba untuk memasakkan serangan, namun malah harus terkena ke satu tumbangan. Masih mencoba bertahan di bagian luar di saat seorang Devon mencoba untuk masuk dengan satu posisi eagle-nya. Shadow cukup berhasil untuk diamankan di sana. Di saat satu potensi offline pun kembali juga dibuka. Mitsuki ditumbangkan dan 3 orang pemain menjadi saksi untuk pasukan dari tim biru yang mulai mencoba untuk memainkan lagi permainan mereka. Dan Danger harus kabur begitu saja, nggak bisa memaksakan karena memang tadi pengejaran juga udah ada dilakukan. Halnya Trident yang juga mencoba untuk memberikan sebuah pull up bantuan dari si serangannya, membuat Danger juga nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Harus mencoba untuk memasakkan mundur lebih dulu. Mencoba untuk menggunakan satu finasi, tapi untungnya Whiskus pun masih berhasil untuk melakukan pick off dan mencoba untuk kabur, tapi masih ternyata ditumbangkan. Nggak bisa selamat juga sih karena udah terkepung, terlalu mencoba untuk memasakkan dengan sebuah tauntingnya. Malah membuat Wedgwood pun harus terluka lagi di sana ya. Waduh. Masukin gua Bang Stanley di shot kosong pakai shot Bang Sado. Oke, siap Stanley. Stanley sampai match berapa Stanley? Berarti Bang Sado udah bikin 2 spot langsung ya. Bocor banget Bang Sado, buset. Keren Bang. Wah, mantap mantap mantap. Keduanya semoga lancar ya Bang ya timnya ya. Trident terkena tarikan lagi. Mitsuki lagi dan lagi berhasil untuk membuka Arnhook-nya lagi ya. Dan luar biasa banget guys. Impact-nya menurutku sih ini besar banget buat dari segi Arnhook-nya. Dan pengambilan turtle mulai mencoba untuk dilakukan. Bikin 2 tim Bang Sado. Kelas. Satunya lagi kaptennya siapa guys? Coba untuk mengambil turtle kah? Oh, masih ada shot, masih dong. Mencoba untuk mengejar Danger, mencoba untuk diamankan sepertinya, tapi masih mencoba untuk kabur dengan satu buah darah yang bisa dibilang cukup masih kuat di sana. Karena pasukan dari teman-teman tim biru malah objektivitasnya ke atas. Dan 2 orang pemain harus jadi korban di sana, meskipun ternyata juga cukup memakan korban untuk pasukan dari tim biru karena mereka juga harus kehilangan 2 orang pemain. Tapi El Profesor lagi dan lagi mencoba untuk memainkan sebuah landing kali ini. Mencoba berfokus untuk bisa mengamankan turret di bagian atas. Mitsuki harus jauh dari area tengah ke area atas untuk bisa memberikan sebuah backup di sana. Karena nggak adanya pemain lagi yang bisa untuk memberikan sebuah backup ya. Kalau misalnya tadi Mitsuki nggak ngasih backup, menurut gue sih turret bagian atas bakal dihancurin banget sih sama si Aldran guys. Ini El Profesor mencoba untuk memainkan sebuah objektivitas lagi nih guys. Dan harus lebih aware kalau misalnya kalian melawan Profesor nih teman-teman ya. Jadi aku main Doris aja, berarti 2-3 ya. Oke siap. Set guys, duelnya Arlot sama Bennett, menang Bennett atau Arlot guys. Beberapa kali seperti benar-benar kesulitan banget. Dan kita melihat bahwa di bagian tengahnya pengambilan sebuah pick up yang juga sudah berhasil didapatkan. Shadow mencoba dikejar, tapi nggak ada sebuah inisiasi yang diberikan oleh pasukan dari tim biru lagi, sehingga Devon harus sendirian dan gagal untuk bisa memberikan sebuah tumbangan ke arah seorang Shadow yang sepertinya tadi cukup free juga untuk bisa ditumbangkan. Shadow masih berfokus di bagian atasnya di saat Aldran pun mencoba untuk mengejar dengan satu buah serangan yang bisa difokuskan untuk bisa mengenai seorang Shadow dan mendapatkan sebuah efek sisi ya. Sayang sekali nggak terjadi dan harus lebih berhati-hati. Apalagi dengan adanya Lord yang pertama yang sudah mulai muncul kali ini, bisa menjadi sebuah opsi yang bisa dimanfaatkan harusnya. Entah itu dari pasukan tim biru atau dari pasukan dari tim merah ya. Wah, tapi dari pasukan tim biru mulai mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan. Ada pemain yang mencoba untuk mengalihkan sebuah perhatian, tapi Mitsuki malah membuka satu buah bloody, hanya dibantu dengan satu buah konsil. Westwood pun langsung tinggal nama, sementara Shadow pun mengejar, memberikan sebuah cakram ke seorang Trident yang ternyata masih berhasil pulang. Dan Profesor berhasil untuk menambah lagi pick off-nya dan mencoba untuk memainkan serangan di bagian belakang. Mitsuki cukup free. Apakah harus terkena sebelum eliminasi? Mencoba untuk kuat dengan memainkan serangannya lagi. Aldran berhasil untuk menambah lagi, tapi Super Z pun berhasil menghentikan pergerakan dari seorang El Profesor yang membuat 3 orang pemain dari pasukan tim biru pun harus menutup kembali respon. Dan tersisanya
Devon yang masih ada di bagian bawah. Electrovina bawa dilepaskan tapi masih berhasil menghindari serangan dengan Victory by Gaming yang padahal mencoba dilepaskan oleh Sparzi. Devon masih menari-nari dan Witsboots menjadi sebuah pemain yang berhasil mengirimkan pertolongan untuk seorang Devon agar bisa pulang ke belakang dengan selamat ya. Wah, menari-nari guys, cakep banget ya, dan sayang banget kita melihat dari Sparzinya tadi gagal untuk melakukan sebuah pick up. Let's play it. Kali gunakan pengambilan di bagian purple pun mencoba untuk dilakukan, sementara satu pemain Vanessa pun mencoba untuk dilancarkan. Chia tak berhasil bergerak dengan mudah. Saking pun mencoba untuk dilakukan di sana, ngelock satu pemain KZ harus lebih berhati-hati. Namun di bagian Lordnya pun kita melihat masih ada peluang yang cukup bagus untuk pasukan dari tim biru melakukan sebuah pengambilan di area sana ya. Apalagi dengan adanya sebuah zoning out yang mungkin bisa mereka kirimkan. RRQ ntar dulu, Mia Idol nomor 1 kelas. Soalnya Arrow agak Tebel katanya. Iya sih guys, kayaknya Arrownya defense kan. Full damage padahal guys, cuman si Hilbertnya ini luar biasa banget sih damage-nya buat mencahin efek heal guys. Oke, Lord. Apakah jadi milik dari teman-teman tim biru? Mulai mencoba mengamankan Lord yang pertama. Tapi pasukan dari tim merah pun sepertinya nggak akan tinggal diam di sana. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah aksinya. Bahkan seperti mencoba untuk memulai dengan Electrovina Blow. Mencoba untuk memberikan satu keributan di bagian Lord yang malah berhasil diambil oleh Wan. Bahkan Shadow pun berhasil melakukan sebuah double kill dan Lucky for triple kill kalau serang Wan yang masih berhasil mundur. Hampir saja tertumbangkan lagi di sana dan cukup terbuka untuk mendapatkan turret di bagian tengah. Pasukan dari tim merah masih menolak menyerah guys. Wah, mereka masih menolak menyerah, apalagi dengan keunggulan yang bisa dibilang mereka berhasil dapatkan meskipun mereka harus kehilangan Lord yang pertama. Itu sih masih fair-fair aja sih guys. Apalagi dengan Lord yang pertama juga nggak terlalu cukup kuat untuk mungkin bisa ditumbangkan ya teman-teman ya. Ada Sparzi yang langsung mencoba memberikan sebuah backup dan melakukan eliminasi Lord sendirian. Apakah berhasil terjadi karena terlihat ada beberapa pemain juga ikut mulai memberikan sebuah bantuan. Apalagi Danger langsung mencoba menggunakan satu bar retribution-nya, tapi terlalu jauh. Apalagi terlihat bahwa di sana ada seorang Devon yang mencoba memberikan satu buah aksinya. Saking Eagle dilakukan. Dengar pun masih berhasil memberikan satu bantuan untuk mundur ke area belakang. Tadi Mitsuki juga yang ngebuat dari Trident nggak bisa terlalu gegabah juga ya untuk bisa memasakkan serangannya di bagian depan ya. Sehingga kalau kita lihat dari segi gameplaynya, pasukan dari tim biru pun harus lagi dan lagi kesulitan kali ini. Pengejaran dari si Gold pun mulai juga terjadi, apalagi ternyata seorang Profesor harus ditumbangkan di bagian atas ya. Kalau Profesor harus ditumbangkan lagi guys. Sayang banget sih, dan Shadow masih berfokus untuk memainkan sebuah landingnya. Tapi di bagian tengahnya serangan pun dilakukan. Trident coba untuk memberikan satu buah sokongan serangan. Denkar mencoba untuk mengaktifkan satu buah cakra, meskipun ternyata hook dari Mitsuki di batu flicker. Mitsuki apakah cosplay seperti Den Baja di sana? Karena beberapa kali dapat mulu ya, dan pas banget momennya. Flickernya pun nggak main-main, berhasil didukung dengan sangat-sangat tepat dan membuat penculikan dari pasukan tim biru pun harus terjadi di sana. Mencoba untuk memainkan lagi serangannya dengan ada seorang Danger di bagian atas, tapi malah terkena satu bos stun. Danger mencoba mundur, konsil pun diaktifkan, tapi Chia pun sepertinya masih mencoba kejar, tapi Wan malah harus hilang duluan. Entah apa yang bisa terjadi, tapi pasukan dari tim merah masih berhasil untuk mengamankan pemain lagi. Tapi Sparzi pun harus juga ditumbangkan kali ini, membuat sebuah luka yang cukup dalam karena dua atau kedua pun harus dilakukan. Danger mengejar karena Devon. Kita melihat bahwa Devon pun masih cukup tenang meskipun ternyata inisiasi dari Trident kali mulai datang, berhasil menciptakan satu pick up tambahan bersama seorang Witsboots yang juga berhasil memasarkan serangannya. Vinasles pun kembali jadi sebuah opsi tercantik di sana, dan sayang sangat kita melihat bahwa pasukan dari tim merah juga malah berhasil untuk melakukan sebuah pick up tambahan. Wah, tapi dengan adanya Trident yang juga berhasil mendapatkan turret di bagian tengahnya ya, ini harus membuat dari pasukan tim merah mungkin harus recovery terlebih dahulu karena mereka juga kehilangan banyak pemain. Apalagi dengan adanya Lord yang ada di area bawah ya. Wah, ini bisa jadi opsi banget sih untuk bisa didapatnya oleh Wan, dan Chia kayaknya akan sangat sulit untuk bisa melakukan sebuah pengambilan, apalagi dengan adanya retribution yang dipunya oleh seorang Wan. Ikut Mar, boleh teman-teman ya, yang pengen ikutan boleh ya guys. Mencoba untuk memberikan kesulitan.
Electrovina Blow dari Super Z kembali terbuka kembali meskipun gagal untuk mengamankan Lord yang kali ini dengan satu buah retribution langsung ya dari Wan yang memang sangat-sangat tepat juga untuk bisa digunakan guys. Dan Lord yang kedua lagi dan lagi jadi milik dari pasukan tim biru. Dan dari goldnya kita melihat juga mereka cukup unggul dengan 3000 gold yang mereka sudah berhasil untuk melebihkan di sana. Dan Bloody Hunt pun terjadi. Adran mencoba untuk kabur dengan satu ultimate-nya membok. Kita lihat serangan ke dari belakang di sana, tapi Adran masih harus ketahuan dan hilang begitu saja ditelan waktu. Profesor harus lebih berhati-hati. Namun Devan pun mencoba untuk membuka satu buah objektivitas kembali. Apalagi ternyata Shadow pun mungkin bisa menjadi sebuah opsi. Dia mencoba untuk mengejar. Sukarcia pun mencoba memberikan sebuah bantuan. 2 lawan 2 malah harus kehilangan 1 tukar 1 di sana. Dan Shadow masih mencoba kabur dengan darah sekaratnya. Berhasilkah? Karena Devan kita tahu juga memiliki sebuah movement speed yang cukup cepat. Tapi ada satu buatan juga dari Dancer yang mulai datang. Dan Ochia juga mencoba untuk mengeluarkan Diversite-nya untuk bisa mengejar ya. Tapi ternyata malah membuat seorang Devan pun masih cukup kuat untuk bisa memberikan subliminasi. Bersama dengan satu buah Seeking Eagle dan Wan mencoba untuk memberikan satu buah WK. Tapi Winter Terancam pun dilakukan. Cia masih harus berhasil diamankan. Sementara Danger pun juga harus tumbang. Satu buah sontekan dari Witch Boots ternyata masih cukup kuat untuk bisa mengirimkan subliminasi. Dan tersisa 2 orang pemain pasukan dari tim biru seperti akan mencoba untuk mengamankan satu buah gamenya langsung di match kali ini. Apalagi tersisa dengan 2 orang pemain ini bakal sulit banget, meskipun juga harus juga didukung dengan beberapa wave minion yang sepertinya juga dari pasukan tim biru udah berhasil untuk melakukan di sana dari skill landingannya. Cukup kuat untuk bisa memasukkan sebuah eliminasi untuk kemenangan langsung didapatkan oleh mereka ya. Meskipun ternyata nggak mudah karena 3 orang pemain masih ada di sana ya. Harus digagalkan, tapi mulai ada perkembangan yang bisa untuk dilakukan ya. Aku ikut Bang Mar, kata Fehira. Boleh, Kak Fehira. Berarti di match 2 ya. Siapkah? Siapkah? Satu game aja kah? Mencoba untuk membuka sebuah pengambilan lagi di area purple-nya. Dan Wan masih cukup enak banget sih. Karena sepertinya dari pasukan dari teman-teman tim merah ya, mereka kurang pede banget buat bisa maksain dari skill fight-nya. Boleh Dengar juga nggak mau memaksakan sebuah resiko yang besar di sana. Tapi dengan satu buah backup-an yang juga cukup bagus di bagian atas, Witch Boots harus tertumbang kan. Mungkin tertarik dengan adanya seorang Mitsuki. Devan mencoba untuk memberikan satu buah vision lagi di bagian depannya kali ini sambil menunggu sebuah setup yang akan dilakukan pasukan dari tim biru. Wan membuka serangannya bersama Trident yang juga sepertinya gagal dalam memanfaatkan sebuah Enchanted-nya. Harus kembali mundur menunggu seorang Profesor sepertinya kembali keluar, memberikan sebuah serangan langsung dan Immortality pun harus terpecah. Adran memberikan sebuah pengejar ke seorang Mitsuki di sana, tapi cukup free untuk bisa ditumbangkan juga. Adran tergengking, gak berhasil keluar. Apalagi kita juga melihat bahwa seorang Trident pun harus ditumbangkan dan seorang Devan pun harus ditinggal berdua bersama seorang Wan yang juga sedang melakukan pengambilan ke arah Lordnya lagi di sana ya. Lord ketiga sepertinya akan jadi milik dari pasukan tim biru kan, tapi pasukan tim merah sepertinya nggak akan mau kasih mudah. Mencoba tempur langsung di bagian Lord sana, tapi retribution-nya Dankar bahkan harus ditumbangkan. Gagal memberikan sebuah Electrovina Blow, seperti pun harus mundur kembali ke belakang. Apalagi adanya wave minion yang mulai masuk ke bagian bawah, tengah dan juga atasnya. Sehingga pasukan dari tim merah pun harus lagi mundur di sana, dan ini ngebuat pasukan dari tim biru juga lebih memudahkan serangan mereka untuk bisa mungkin memenangkan langsung di game yang kali ini guys. Lagi nonton Bang Mars, nyap, keren loh Bang, BSP satu timnya jungler semua cewek, si Anita katanya. Ternyata sih emang gacor sih guys, jujur ya dia jago guys junglernya sih. Itu sih perkembangannya luar biasa banget, apalagi kalau misalnya Bang Saldo juga benar-benar serius ya buat meningkatin permainan dari teman-teman tim BSP guys. Wah ini defense-nya masih cukup kuat. Mereka dari pasukan tim biru juga nggak mau membuka sebuah serangannya terlalu gegabah guys. Apalagi mereka juga tadi cukup banyak kehilangan pemain mungkin. Harus mundur lagi. Membuka sebuah defense dan sebuah serangan balik ya yang mungkin bisa membuat dari pasukan tim biru kewalahan.
Tapi untuk sementara pasukan dari tim biru juga nggak mau terlalu gegabah. Soalnya gue pernah acak-acak tim Hello Kitty. Wah, kelas. Beda ya tim Hello Kitty sama Bang Shadowpret ya. Wah itu Bang Shadowpret adalah momen dimana Hello Kitty dan juga Anita bersatu ya. Dulu Hello Kitty dan Anita kan bagaikan apa? Air dan api ya teman-teman ya. Devon mencoba untuk membuka lagi ke sebuah aktivitas untuk bisa ngekill ya. Tapi tadi seperti udah kelihatan Wizboots malah menjadi pemain yang membuka sebuah opsi serangan duluan di saat One mencoba untuk memainkan landing di bagian bawahnya, memberikan penekanan ke serangan Shadow yang harus lagi defense, dan ini ngebuat serangan dari pasukan tim merah mungkin harus lebih berhati-hati ya, karena mereka kekurangan pemain dan bisa difokuskan untuk pasukan dari tim biru jika mereka ingin memenangkan sebuah pertarungan dengan pemain yang ada 5 di sana ya. Wah, untungnya nggak ada serangan yang dilakukan ya. Mereka masih mencoba menahan seperti Mitsuki mungkin bisa memberikan sebuah opsi dengan aruknya ya. Tapi dengan adanya satu buah Twilight Armor ya, yang sepertinya udah jadi sebuah pilihan dari Mitsuki untuk di match kali ini. Mencoba memberikan sebuah aruknya langsung ke seorang Witch Boost dan informasi pun terbuka. Riden mencoba memberikan satu serangan meskipun ternyata gagal untuk mengenai seorang Cia di sana ya. Waduh guys, itu Arhuk apa guys? Apakah Arhuk pemecah belah bangsa teman-teman? Arya masih main nggak? Masih dong. Ada satu baseng yang juga pun dilakukan seperti harus terciduk juga kan di sana. Dengan Immortality pun harus terpecah di sana, seperti pun harus ditumbangkan juga. Satu lagi pemain harus juga berhasil diamankan dan 4 lawan 4. Tapi kerugian juga nggak terlalu besar sih untuk dari pasukan tim merah, karena mereka juga berhasil untuk dapetin dari segi XP lane-nya. Meskipun kita tahu juga dari segi statistik ya, mereka juga masih harus ketinggalan dari segi pengambil. Goldnya sebenarnya mereka udah mimpin guys. Mereka tinggal pede aja sih buat manfaatin dari segi serangannya. Meskipun juga harus berhati-hati dengan adanya seorang Elf Professor yang mulai mencoba untuk memainkan sebuah objektivitas ya. Tapi dengan gak adanya seorang Mia juga di bagian bawahnya, ini membuat pasukan dari tim biru juga kekurangan orang nih guys. Wah, meskipun Lui-nya juga harus ada di bagian atas. Hingga 3 lawan 3 kah? Mencoba membuka dengan serangan Bloody Hand, tapi satu pattern Soplet pun dilepaskan. Denchar cukup free. Apakah berhasil eliminasi? Trident pun berhasil melakukan sebuah pengambilan pick off kali ini bersama seorang Shadow. Trident berhasil melakukan sebuah double kill. Aldran ikut bertempur ternyata mencoba untuk memberikan sebuah sokongan serangan juga untuk membuat dari pasukan tim merah pun tersisa 3 orang pemain aja. Waduh nih 3 orang pemain. Lord juga cukup free, berhasil diambil oleh pasukan dari tim biru dan kayaknya mereka akan mencoba untuk memaksimalkan Lord sekarang sih. Apalagi dengan adanya 3 turret yang sudah mereka berhasil dapetin ya, tinggal gimana cara mereka buat nekan dan bersama-sama dengan Lord dan mungkin meminimalisir kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh pasukan dari tim biru ya. Apalagi kalau misalnya mereka pengen nyerang-nyerang sendiri ya kan, itu malah kadang membuat serangan dari pasukan tim yang ngebawa Lord gagal guys ya. Halo Bang Mar, halo Bang Gusloli, welcome. Halo, welcome semuanya. Wah, ini Westboost udah bersiap banget sih. Apalagi dengan adanya Lord yang juga berjalan ke bagian tengah nih guys. Westboost mulai mencoba memberikan satu buah final slash terlalu cepat. Namun masih berhasil untuk mundur dan bahkan satu waru pun langsung dilakukan. Bloody Hand pun sangat-sangat kuat untuk bisa dipaksakan tanpa adanya seorang Westboost. Saking Eagle pun dilakukan oleh Devon mencoba untuk memberikan satu buah pressure dengan sebuah efek sisi yang mungkin bisa terjadi. Electro Final Blow pun mencoba lakukan juga oleh Super Z. Tapi Adran, what are you doing? Entah apa, seorang Adran harus kehilangan diri dan comeback dari pasukan tim merah karena mereka berhasil membuat dari pasukan tim biru pun kehilangan 3 orang pemain di sana. Membuat dari pasukan tim biru pun harus tersisa 2 pemain dan mereka pun harus defense untuk di match kali ini. Apalagi dengan adanya pasukan dari tim merah yang sepertinya berfokus untuk melakukan sebuah serangannya ke bagian tengah ya. Mencoba untuk mendapatkan sebuah inner turret, tapi Devon pun mencoba untuk memberikan satu pengalian isu, tapi Arhuk malah mengenai seorang Wan. Untungnya masih bisa diselamatkan. Devon mencoba untuk mundur dan sepertinya harus mengikhlaskan turret di bagian inner yang sepertinya akan mencoba untuk dihancurkan. Mar, slot pribadiku masih ada berapa katanya. Nanti coba aku cek ya. Ada sebuah base turret yang sepertinya akan mencoba dihancurkan lagi dan berhasil
untuk kembali mengamankan turret. Kali ini pasukan dari tim merah mulai mencoba menunjukkan bahwa permainan mereka sebenarnya juga masih cukup kuat dan harus benar-benar diwaspadai oleh pasukan dari teman-teman tim biru. Tapi Wedge Boots kembali mendukung serangan meski terkena sebuah tarikan, tapi di bagian atasnya Chia pun cukup terbuka, harus diculik Nisa bersama Shadow seperti yang cukup mengejar. Sabotage of Blade pun dilakukan, tapi ternyata Wan pun harus malah berhasil diamankan, dan Devon Immortality pun harus hilang, masih berhasil kabur karena seorang Witchbook pun masih jadi pengalian perhatian untuk pasukan dari tim merah. Waduh, tapi dengan tumbangnya juga dua pemain, ini bisa jadi bahaya banget. Karena Lord bentar lagi bakal muncul. Sementara dari pasukan tim merah hanya kehilangan satu orang pemain doang. Harus sulit lagi dari segi gameplaynya ya. Gak bisa memasakkan sebuah serangan yang terlalu gegabah, karena ini malah membuat pasukan dari tim merah punya sebuah peluang yang cukup terbuka untuk bisa mengamankan match-nya ya. Dan Lordnya apakah mencoba untuk jadi sebuah opsi tambahan dari pasukan tim merah di sana? Mulai mencoba untuk mengambil Lord, sementara Shadow pun mencoba untuk memberikan satu buah zoning. Devon pun harus berhati-hati, lebih mencoba untuk membuka satu buah vision kali ini. Lebih mencoba untuk mencari berapa banyak pemain yang dibawa oleh pasukan dari tim merah, khususnya ke bagian Lord sana. Tapi Trident terlalu malah mencoba untuk memasakkan, membuat ini pun harus ditumbangkan. Tidak mudah untuk pasukan dari tim biru berhasil melakukan sebuah pengambilan ke arah Lordnya, tapi Devon malah mencoba untuk memasakkan ke di sana. Sayangnya didukung untuk bisa mundur. Separuh Lord pun cukup free untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim merah kali ini. Dagger, satu war retribution pun kembali terjadi bersama Mitsuki mengejar bersama dengan 3 orang pemain yang ada di arah samping. Ini akan jadi sebuah comeback ya yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim merah di sana. Apalagi ternyata Witchbook pun harus tertarik, meninggalkan juga look dalam. Apalagi ternyata harus terkena 1-2 eliminasi di sana. Wah, juga nggak bisa bergerak juga ya, padahal udah ngaktifin sebuah Petrify Gamingnya. Tapi Devon nggak bisa memasangkan serangan di sana. Di saat mereka pun hanya berdua saja, dan Lordnya mulai masuk ke bagian tengahnya. Dan mulai ada 3 orang pemain yang ada di area base dari pasukan tim biru kali ini. Tapi Adran pun kembali hidup, mencoba untuk membuka satu body defensif, namun harus dicari pengalian perhatian. Apalagi ternyata dari seorang Wan mencoba untuk memainkan satu objektivitas di bagian atasnya, dan ini jadi sebuah bencana. Siapa yang berhasil memenangkan sebuah pertandingan terlebih dahulu, tapi pasukan dari tim merah gak mau nyanyikan sebuah keadaan di sana. Buat pasukan dari tim merah berhasil mengamankan kemenangan dan membuat pasukan dari teman-teman tim biru pun harus berhasil untuk dikalahkan. Wah, berat sih guys. Apalagi mereka juga rame banget, dan defense-nya juga tadi cuma beberapa orang ya. Sehingga tadi pengen ngelakuin pengambilan base juga sulit juga ya buat Wan. Dan untuk kali ini kemenangan berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim merah dengan Mitsuki yang juga berhasil untuk mengamankan sebuah MVP dengan 9,3. Dan emang inisiasi dari Mitsuki ini luar biasa banget, ngingetin kita ke arah seorang Dian Baja ya teman-teman ya. Dengan Frankie-nya yang memang luar biasa banget. Impact-nya Arhook, terus juga team fight-nya juga oke, bloody hand-nya juga oke. Yang ngebuat memang Mitsuki jadi pemain yang sangat berbahaya dengan 20 assist, 4 kali pick off, dan 5 kali tumbang Malaysia. Wah, dari segi yang lain juga oke sih, cuman Denker tadi agak kurang emang. Kalau dilihat di awal emang oke, cuman di akhir-akhirnya agak sulit juga ya. Apalagi tadi ada beberapa kali landingan yang sebenarnya udah cukup kuat di awal ya untuk pasukan dari tim biru. Mereka udah cukup memimpin banget sih gamenya, cuman malah tadi ada beberapa kali mungkin sebuah blunder yang terjadi, khususnya untuk El Profesor ya, yang malah harus mendapatkan coklat di match kali ini guys. Oke, kita akan langsung untuk match yang berikutnya teman-teman ya.